Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Izal Katami, NIM 18086145 dalam mata kuliah Pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan judul besar dari tugas Pramuka saya, yaitu memahami peserta didik dan kebutuhannya. Baiklah, saya jelaskan sedikit, yaitu memahami peserta didik itu sikap pembina pramuka, pelatih pembina pramuka dan pemimpin kuartir yang harus dimiliki dan dilakukan karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntutan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka kegiatan pramuka akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka, sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Baiklah, beberapa dasar pertimbangan perlunya memahami peserta didik, yaitu yang pertama, dasar pertimbangan psikologis, yaitu bahwa suatu kegiatan akan menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, keinginan, dan tuntunan peserta didik. Yang kedua itu dasar pertimbangan sosiologi, yaitu bahwa secara naluri manusia akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan yang ada. Baiklah, selanjutnya itu saya jelaskan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dan aspirasi peserta didik dalam pengembangan diri antara lain yaitu adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua itu dorongan naluri untuk memperoleh kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Yang ketiga yaitu hak azazi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengembangan bakat. Yang kelima pengembangan minat. Dan yang keenam peningkatan kemampuan dan kecakapan. Yang ketujuh pencapaian cita-cita. Yang kedelapan peningkatan daya cipta. Yang kesembilan daya pembaharuan. Yang ke-10 cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang 11 hasrat hidup, berjasa, dan berbakti. Baiklah, yaitu yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan. Yang A yaitu tugas perkembangan anak seusia pramuka siaga, yaitu antara lain yang pertama belajar keterampilan fisik, membentuk sikap hidup sehat, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat belajar peranan jenis. Yang kelima membentuk keterampilan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam yaitu membuat konsep-konsep yang perlu untuk hidup sehari-hari. Yang ketujuh yaitu membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. Yang kedelapan memperoleh kebebasan pribadi. Yang kesembilan membentuk sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan institusi. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan remaja usia pramuka penggalang, antara lain yaitu berpikir kritis, mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional. Yang ketiga minat dan aktivitas. Yang keempat dorongan kuat untuk ekspansi diri dan bertualang. Yang kelima pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga. Yang ketujuh memerlukan dukungan emosional orang tua. Yang ke-8 menyenangi perilaku yang penuh kejutan. Yang ke-9 permainan kelompok. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan remaja lanjut seusia pramuka penegak dan pandega. Antara lain yaitu menerima keadilan fisiknya. Yang kedua memperoleh kebebasan emosional. Yang ketiga mampu bergaul. Yang keempat menemukan mode atau untuk identifikasi. Yang kelima mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Yang keenam memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Yang ketujuh meninggalkan rekasi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan. Selanjutnya itu usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang A itu memahami tugas perkembangan peserta didik yang dibinanya. Yang B memperhatikan apa yang diinginkan atau diminta oleh peserta didik. Yang C memperlihatkan minat, sifat, kondisi, kemampuan peserta didik. Yang D itu menyusun acara kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang E membangkitkan minat peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan. Yang F menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan beragama.
kegiatan kesehatan, kegiatan seni budaya, kegiatan produktif, kegiatan bakti masyarakat, dan yang keenam, kegiatan yang dapat mengembangkan ketahanan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi saya ini. Saya akhiri dengan, kalau ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.